karena ketika benda diletakkan di atas tanah, itu bendanya naik ke atas, seakan-akan ada yang menarik, apapun bendanya, baik itu besi ataupun benda-benda lain. Bahkan mobil pun bisa gitu, ketika dimatikan itu makin lama makin kencang, makin lama makin cepat. Nah, maka orang-orang nyebutnya Jabal Magnet atau Gunung Magnet. Sebenarnya tidak ada magnet di sana, Bapak Ibu. Tidak ada magnet sama sekali. Itu adalah fenomena penglihatan kita saja, yang disebut dengan ilusi optik. Apa namanya? Ilusi optik. Ilusi optik itu maksudnya kita melihatnya berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi ketika kita melihat, itu seakan-akan benda itu mendaki ke atas, naik ke atas. Kok ada seakan-akan ada yang narik. Padahal sebenarnya faktanya dan kenyataannya itu menurun, sebenarnya turun. Itu turun. Cuman karena kita melihatnya itu mendaki. Jadi sudut pandang kita itu berbeda dari kenyataan yang sebenarnya. Seandainya nih kalau dilihat dari atas pakai drone misalkan, itu dia sebenarnya mendaki. Atau dilihat dari sudut yang berbeda, itu mendaki. Cuma karena kita berada di tempatnya langsung di dalam, maka kita melihatnya seakan-akan itu mendaki ya. Tapi sebenarnya itu turun. Nah, jadi orang-orang bilangnya, oh ini magnet, ada juga bilang ada jin apa segala macam gitu. Ya memang ada jin di sana, cuman nggak ada pengaruh jin dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu tidak ada magnetnya, Pak Ibu ya. Ini kita harus harus edukasi, tidak ada magnetnya, tidak ada pengaruh jin sama sekali. Kalau pernah mendengar rumor-rumor seperti itu hanya penglihatan kita saja yang seakan-akan kita melihatnya itu adalah mendaki, padahal sebenarnya itu turun. Itu disebut dengan ilusi optik. Nah, di sana ada apa di sana? Ya tidak ada apa-apa, itu hanya orang di sini menyebutnya hutan ya, bukan hutan Indonesia. Kalau hutan Indonesia kan banyak pohon. Kalau hutan di sini ya bukit-bukit yang seperti kita lihat kiri kanan ini. Terus ada pohon-pohon sedikit. Nanti kita juga akan melewati kebun korma. Kebun korma kita akan lewati juga insyaallah. Kebun korma. Sejauh destinasi dadakan, sebenarnya ini tidak ada kewajiban sopirnya untuk membawa kita ke sini ya. Tadi hanya kemurahan hatinya saja gitu. Mohon nikmati perjalanannya, jangan tidur. Nanti sebentar lagi kita akan memasuki keluar dari ini kampungnya ya. Seperti ini kampungannya. Nanti keluar dari sini masuki kawasan yang banyak pohon-pohon kormanya dan perbukitan kita seperti ini. Ini masih pagi, mudah-mudahan kita bisa melihat gerombolan kambing, gerombolan ontak, gerombolan kambing, gerombolan ontak. Itu pemandangan yang indah. Nah, jadi jangan tidur dulu, Pak Ibu. Nikmati perjalanan. Bukit-bukit di sini seperti inilah. Ada pohon, hanya bebatuan
pasir ya, tapi batu. Semua yang dilihat ini gunungnya atau bukitnya ini semuanya batu. Nah, Masya Allah. Kalau musim dingin, ini hujan beberapa hari, kita lihat ini hijau, yang pelat atau hitam atau merah, ini menghijau semua yang kita lihat pas musim dingin nih. Hijau karena banyak rerumputan disirami air hujan. Nah, menghijau semuanya menghijau. Nah, sekarang musim panas, jadi ini musim dimana korma berbuah. Jadi nanti kita akan melewati beberapa kebun korma yang lumayan luas. Itu banyak tuh korma muda yang menggantung. Indah melihatnya gitu. Jadi sekali lagi jangan tidur dulu Pak Ibu, nikmati perjalanannya. Nah, di sebelah kanan ini nih, coba lihat ada tenda-tenda kecil kan. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang di sini untuk camping, untuk bakar-bakar, untuk liburan keluarga atau sama teman-teman gitu. Difasilitasi oleh pemerintah, insya Allah. Nah, tuh coba lihat tenda-tenda kecil sebelah kanan. Sampai ke kaki-kaki bukit itu, Masya Allah. Nah. Banyak tendanya. Kalau musim panas sekarang nggak ada yang liburan ke sini. Ini digunakan oleh orang-orang di sini untuk musim dingin. Enak, sejuk, dingin, dan udaranya nyaman. Kalau musim panas nggak ada yang liburan di sini. Semuanya dalam ruangan. Buah korma, sama. Sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Nah, itu kormanya sudah berbuah, cuma belum matang. Nah, ini sejauh matang ini semuanya kebun nih, kiri kanan. Mirip sawit. Ketika musim panas, semakin panas cuaca, semakin bagus buahnya. Ketika musim dingin, semakin dingin, semakin berputik. Jadi putiknya keluar di musim dingin, buahnya matang di musim panas. Makanya panen korma itu adalah musim panas. Dan begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, ketika musim panas sangat panas, korma berbuah dan dimakan buah korma muda. Korma mudanya dimakan yang basah gitu. Itu sangat lezat, apalagi langsung dipetik dari pohonnya, Masya Allah. Itu sampai ke kaki-kaki bukit sebelah kiri, semua korma. Kanan juga. Pohon korma itu pernah dimisalkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti permisalan orang muslim. Jadi Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, pohon apa yang permisalannya seperti orang muslim? Waktu itu sahabat tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Ada salah satu sahabat yang tahu, yaitu Abdullah bin Umar. Waktu itu dia masih kecil, dia malu untuk menjawabnya karena segan
dengan sahabat-sahabat lain yang lebih tua. Jadi tidak ada sahabat yang menjawab. Tapi sebenarnya Abdullah bin Umar sudah tahu bahwasanya pohon itu adalah pohon korma. Lalu ketika majelis selesai, Abdullah bin Umar mengatakan kepada ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, "Wahai ayahku, sebenarnya aku tahu tadi jawabannya itu adalah pohon korma." Lalu kata Umar, "Seandainya engkau menjawab tadi, wahai anakku, tentu aku lebih memilih jawaban tersebut daripada dunia dan seisinya." Maksudnya pasti saya bangga sekali dengan engkau. Jadi permisalan pohon korma itu adalah seperti orang muslim. Orang muslim itu adalah seperti pohon korma, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau kita perhatikan bagaimana penanaman dan bagaimana manfaatnya pohon korma tersebut. Jadi pohon korma ditanam itu yang paling bagus adalah bijinya ditanam dan ditaruh di atasnya batu. Ditaruh di atasnya batu, sehingga ketika dia tumbuh ke atas ada batu yang menghalangi, akarnya semakin kuat. Akarnya semakin kuat. Jadi ketika akarnya sudah sangat kuat, baru dia keluar dari tanah. Baru keluar dari tanah. Jadi akarnya kuat menghujam ke dalam karena ditaruh di atasnya batu. Jadi ketika sudah kuat akarnya, baru setelah itu pohonnya keluar ke atas. Begitu permisalan begitu permisalan seorang muslim gitu. Ketika banyak halangan, rintangan, cobaan, bukannya lemah tapi malah semakin memperkuat mananya. Itu juga dari segi manfaatnya. Pohon korma seluruhnya, mulai dari akarnya sampai ke pucuknya, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari pohon korma. Semuanya bisa dimanfaatkan. Begitulah orang Islam. Adalah hidupnya itu bermanfaat. Pohon korma ketika panas, sangat panas sekali, malah memberikan buah yang sangat bagus gitu. Jadi ketika seorang muslim, ketika cobaan begitu besar, ketika banyak orang yang berbuat zalim kepadanya, tapi dia tetap berbuat baik, itu adalah permisalan seorang muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW memisalkan seorang muslim itu sama dengan seperti pohon korma. Nah ini Bapak Ibu, ini kawasannya ya, kawasan Jabal Magnet atau Mantiqah Bayda. Nah seperti inilah kurang lebih hamparan padang luas dan bukit-bukit bebatuan.